Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Yusuf Fajrian Nabila dengan catatan 4230153 dari TL23. Di sini saya akan membuat acara 8 pada praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Yang pertama kita buka aplikasi Google Mapper, lalu kita ke Open Data File, lalu masukkan data Dam Tebing Dam Tebing Dam Tebing Breksi kita masukkan. Setelah sudah kita bisa klik Create Contour. Klik ini Create Contour, lalu untuk intervalnya kita menggunakan interval 1, lalu ke Contour Bounds. Pastikan sudah diklik current projection-nya, lalu draw a box, lalu sudah di seperti ini kita klik OK. Lalu oke. Nah, setelah sudah keluar konturnya seperti ini, kita bisa eh, kita bisa klik kanan pada generate kontur, lalu ke layer, ke export. Pastikan generate konturnya ini udah terchecklist, lalu oke. Lalu untuk export formatnya itu ini sudah bentuk formatnya save file. Setelah itu klik oke. Setelah sudah seperti ini, kita di bagian export line, kita klik select file. Masukkan masukkan pada folder yang diinginkan, lalu beri nama kontur tebing breksi. Klik save. Setelah sudah lalu klik OK. Nah, kita bisa close aja aplikasi ini, lalu kita membuka aplikasi selanjutnya Arsin. Udah terbuka aplikasi Arsinnya, lalu kita ke New Scene, lalu klik blank scene, lalu OK. Setelah sudah, kita ke kanan pada scene layer, lalu ke scene properties, lalu atur koordinat sistemnya menggunakan WGS 1984.4.9s, lalu apply, lalu itu klik OK. Lalu klik kanan scene layers lagi, lalu add data, masukkan data ortho, dem, dan kontur. Lalu add. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa ubah warna ini, warna konturnya menjadi electron gold. Lalu klik kanan pada dem, kita ke properties, setelah itu ke base height, klik floating on custom surface, masukkan pada dem tebing breksi. Oke, setelah sudah custom ini satu, lalu untuk layer offsetnya juga satu. Setelah itu apply dan klik OK. Lalu juga pada auto kita klik kanan ke properties, lalu ke klik floating on custom surface, lalu masukkan data dem tebing breksi. Oke, setelah itu untuk layer offsetnya satu, apply dan OK. Itu juga pada kontur klik kanan lalu ke properties, ke base height, lalu ke floating on custom surface, masukkan data dem tebing breksi. Setelah itu masukkan layer offset 1 sama seperti tadi, lalu klik apply lalu oke. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa tadi warna konturnya juga menjadi electron gold. Setelah itu kita ke katalog, lalu connect folder, ke connect folder. Oke, klik kanan pada folder ACR8, lalu klik new, lalu ke save file. Beri nama batas administrasi. Lalu feature type-nya polygon. Jangan lupa edit koordinat sistemnya menjadi WGS 1984.9.9s, lalu klik OK. Setelah itu kita drag batas administrasi ke layer. Setelah sudah seperti ini, kita bisa lanjut eh digitasi batas batas administrasi, checklist, dem, dan konturnya. Nah, sudah seperti ini, bisa lihat. Wait. Ah, klik kanan batas administrasi, lalu start editing. Setelah itu kita bisa ke create features, lalu klik
Untuk construction tools-nya Polygon, setelah itu kita bisa mulai digitasi aja. Untuk garis-garisnya emang nggak kelihatan, nanti setelah stop editing baru bisa melihat. Lalu ke 3D, setelah 2 kali kita ke 3D editor, lalu stop editing, setelah itu klik yes. Setelah sudah, ke batas admin, lalu ke properties, lalu ke base height, klik floating on custom surface, lalu masukkan dem, dubbing breaksheet, add, setelah itu customnya ini 1, lalu untuk layer offset ini 1. Itu apply, lalu klik OK. Setelah sudah, ubah warna batas administrasi menjadi no color, lalu untuk outline colornya pilih Mars Red, dan ketebalan 2. Oke. Nah, sudah. Setelah sudah, kita bisa checklist, checklist dem, dan contour. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa save aja, lalu ke file, lalu ke save as, nama A8. Save. Lalu setelah sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke Global Mapper lagi. Lanjut untuk ke tahap selanjutnya, buka aplikasi Global Mapper, lalu klik Open Data File, masukkan data Dimnas dari acara 2, lalu klik Open, yes to all, oke, oke, okein semua. Setelah sudah seperti ini, kita ke Configuration, lalu ke Projection, kita ubah jadi UT3. Pastikan udah 49 ini, lalu WJS-nya 84. Sudah sesuai. Setelah sudah seperti itu, kita bisa lanjut ke file, lalu ke export and fashion grid format. Export formatnya XYZ grid, lalu klik OK, klik OK. Setelah itu untuk koordinat separatornya koma, lalu kita bisa ke export bound aja. Setelah itu kita bisa klik current projection UTM ini. Setelah itu kita draw a box. Pilih pada bagian yang terdapat perbedaan ketinggian. Lalu klik OK aja. Setelah itu kita bisa klik OK. Beri nama filenya XYZ. Itu save. Setelah dari situ kita bisa lanjut aja uh, ke aplikasi server. Kalau ini bisa di close aja. Ini kita bisa lanjut buka aplikasi server, lalu klik new cloud. Setelah itu kita bisa masukkan data, kita ke file lalu open, masukkan data tadi XYZ. Untuk ininya tag filenya diubah menjadi all type. Setelah sudah kita bisa lanjut. Nah, setelah sudah seperti ini, data koordinatnya sudah ada, lalu kita bisa klik OK aja. Setelah itu, tunggu dulu. Kita ke file lalu save as, beri nama BLN. Dengan save as type-nya BLN juga, lalu klik save. Nah, setelah sudah kita bisa lanjut ke grid, lalu ke data, klik BLN ini, lalu open. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Nah, itu untuk data kolomnya dipastikan pada X itu Y, pada X itu A, lalu pada Y itu B, lalu pada Z itu C. Setelah itu kita bisa klik ini, simpan pada folder yang sudah disiapkan. Lalu dengan output BLN ini, lalu klik save aja. Lalu klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, setelah sudah seperti ini, ada nanti seperti ini, kita bisa close aja, minimize ini, lalu klik OK. Kita bisa kembali ke plot 1. Klik kanan pada eh, klik kanan pada page, lalu kita page setup. Untuk paper size-nya kita pakai A3. Setelah itu klik OK.
map, setelah itu klik new, klik contour map. Setelah itu masukkan BLN, lalu open. Nah, sudah seperti ini, kita bisa lanjut atur posisinya di sebelah pojok kiri atas. Nah, sudah di left axis ini pada general kita ubah axis line-nya ini XY, lalu untuk show label setelah itu pada show font. Oh, kita atur font properties-nya jadi Times New Roman. Setelah itu kita kalau untuk mau ngatur intervalnya bisa ke scaling ini, lalu disesuaikan aja. Setelah itu kita ke bottom axis untuk uh, untuk axis line-nya ini XY, lalu untuk labelnya show-nya di checklist. Setelah itu kita atur ininya font properties-nya jadi Times New Roman. Lalu sudah kita bisa lanjut ke contour BLN-nya. Pada levels kita line properties di major contour ini kita ubah warnanya menjadi orange dengan ketebalannya 0,05. Untuk minor contour kita bisa ke line properties, lalu untuk warnanya sama orange dengan ketebalan lebih tipis. Setelah itu kita bisa uh, TNR. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa lanjut rectangle. Kita buat rectangle untuk batasan dari si konturnya ini. Nah, sudah. Setelah itu kita buat sayatan ke map ini, lalu ke kanan. Setelah itu kita klik add, lalu ke profile. Setelah itu kita tarik sayatan. Nah, sudah seperti ini kita bisa lanjut uh, posisinya dari sebelah sini. Oh, ini rectangle-nya kok hilang ya? Nah, sudah. Setelah itu kita bisa lanjut masuk si profilnya ini. Nah, sudah seperti ini. Atur title-nya menjadi sayatan A, B. Nah, sudah. Setelah itu kita ke font properties, ubah menjadi Times New Roman. Setelah itu buat rectangle lagi pada profile agar terlihat rapi ya teman-teman. Teman-teman. Udah. Nah, sudah seperti ini kita bisa lanjut ke new 3D surface. Setelah itu masukkan BLN lalu klik open. Nah, cius ini apa? Ini oh ini. Nah, sudah seperti ini kita bisa atur posisinya. Setelah itu kita bisa atur posisinya kalau misalnya mau bagian mana yang mau ditampakin misalnya. Di kanan lalu klik wall. Nah, sudah seperti ini kita bisa ke Z axis lalu ke axis line-nya kita ubah jadi XY, lalu angle-nya kita atur 270 udah sesuai. Setelah itu eh, jangan lupa font-nya kita ubah seperti biasa Times New Roman, betul teman-teman. Kalau mau ngubah intervalnya kita bisa ubah di sini, tapi karena udah nggak terlalu rapat ya teman-teman. Tuh, coba kita ubah di 300. Kita ubah 200 aja. Ya. Nah, setelah sudah seperti ini kita bisa lanjut ke left axis. Oke, untuk kita ke general untuk explain-nya ini XY, XY. Setelah itu untuk angle-nya eh nah ini aja. Ke live access tadi kita kembali lagi ke live access, kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Sorry, salah. Nah, untuk size-nya itu 10 aja. Untuk kalau mau mengubah si intervalnya kita ke scaling. Tapi kayaknya 2000 aja nggak sih? Astagfirullah. Nah, 2000 aja. Setelah itu kita bisa lanjut ke bottom axis. Bottom axis ininya ke general. Setelah itu ini XY. Dan untuk fontnya juga NR Times New Roman. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa lanjut ke 3D surface lagi. Setelah itu kita ke general, kita checklist show color scale. Setelah itu material material colornya kita ubah jadi rainbow.
Untuk yang pertama itu yang pertama, kita ubah menjadi Chartreuse Chartreuse, Chartreuse. Tadi yang kedua itu, grass green, mana ya? Grass green. Tadi yang ketiga itu yellow, yang keempat itu orange, yang kelima oh my god, ih ih gimana? Untuk material color-nya kita ubah ke, rainbow. Setelah itu yang pertama itu ada Chartreuse, yang kedua itu grass green, mana ya grass green? Nah, yang ketiga itu yang ketiga yellow, yang keempat orange, yang kelima orange, yang kelima oh my god, reverse. Loh maksudnya? Oke kita ke, color map-nya, kita ubah presetnya jadi rainbow. Yang pertama itu Chartreuse, yang kedua itu grass green, yang ketiga yellow, yang keempat orange, yang kelima Mars. Oh yang kelima itu pink, yang keenam tetap right. Setelah itu klik, OK. Nah sudah seperti ini kita bisa, kalau sudah seperti ini kita bisa bisa gitu. Kita checklist show base. Setelah itu, untuk line, kok ini sih? Nah untuk fill colornya kita ubah menjadi biru aja kali ya. Eh, atau hijau atau ini, biru biru. Sudah kita ubah fill propertiesnya di bagian bawah ini. Setelah itu kita bisa lanjut ke, oh iya, ke atur interval, scale-nya di sini nggak sih? Oh gimana sih? Oh intervalnya kita bisa ubah jadi 200 misalnya, atau kita ubah menjadi 100. Nah seperti ini. Kita bisa lanjut ke 3D Surface, lalu klik kanan, sorry, klik kanan. Setelah itu kita add ke kontur layar, kita masukkan BLN, setelah itu open. Nah sudah seperti ini. Kita klik kontur BLN ini, lalu ke levels. Setelah itu untuk major konturnya kita ubah warnanya jadi orange dengan ketebalan 0,3 in. Kok tebal banget ya? Nah setelah itu, untuk minornya kita ubah jadi orange. Kok kayak gini banget ya? Gimana caranya biar jadi? Nah sudah seperti ini. Kita bisa ubah warnanya menjadi Times New Roman. Setelah itu, kita bisa tambahkan arah aliran arah aliran. Kita klik kanan pada 3D surface ini, lalu klik add dan klik one grid vector layer. Masukkan BLN lalu klik open. Nah sudah seperti ini. Kita bisa klik pada vektor, BLN ini, kita klik pada simbol, terus kita naikkan frekuensi pada X dan Y biar dilihatnya nggak terlalu pusing ya. Nah sudah seperti ini. Kita bisa lanjut ke, sudah. Oh iya jangan lupa tambahkan keterangan sayatan A B-nya di sini. Kita tambahkan A lalu blok dengan ubah jadi times. Mana sih? Oh, ini. Setelah itu klik OK aja. Enggak dong. Tambah.
Oke. Nah, kita bisa paste aja, disesuaikan. Kita bisa copy paste untuk eee, pada bagian sayatan B-nya, ujung sayatannya kita beri nama B. Oke, setelah itu kita pindahkan. Nah, sudah seperti ini kita juga bisa tambahkan eee, di bagian si konturnya tadi. Nah, seperti ini kita juga tambahkan nah nah seperti ini. Setelah itu kita bisa nambahin nama name block di pojok kanan bawah. Kita klik, simbol tiny atau teks di pojok sini. Nama, name, block tulis. Itu kita blok ini kita atur font-nya menjadi Times New Roman. Klik oke. Nah, kita atur, ininya. Kalau sudah seperti ini kita bisa buat rectangle. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Nah, sudah jadi detail. Kita bisa save hasil dari, yang udah dibuat lalu ke file kita bisa save as. Lebih nama cara kapan, itu save. Untuk diekspor ke, PDF kita bisa, ke file lalu ekspor. Setelah itu ke save as type-nya ini PDF. PDF raster apa vektor ya? Kita ubah save as type-nya menjadi PDF vektor, setelah itu kita beri nama, acara. Setelah itu save aja. Oke.